Satu, berikanlah karena mengharapkan ridha Allah. Yang kedua, jangan pernah mengharapkan balasan dan ucapan terima kasih. Yang ketiga, berikanlah sesuatu yang kita senangi. Dan yang keempat, jangan pernah menyebut-nyebut sedekah kita itu sehingga menyakitkan hati orang yang menerimanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil badi'il hadi ila bayani ma ya'ir rasyadi amadda arbaban nuha wa rasyama syamsal bayani fi suduril ulama. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wa la syukura. Shadaqallahul azim. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih sehat walafiat. Organ tubuh kita masih bisa digerakkan, darah kita masih mengalir sehingga mampu melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju masjid kita ini dalam rangka niat dan motivasi yang sama, yakni melaksanakan sholat fardu subuh secara berjamaah dan diikuti dengan pengajian pada kesempatan ini. Salawat salam buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan antara kata Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah, tanpa terasa bagi kita waktu itu sangat cepat berlalu sehingga kita sudah berada di penghujung Ramadan, 10 akhir Ramadan, tinggal beberapa hari lagi. Bahkan keunikan orang Indonesia, ada yang puasanya hari Kamis, mereka sudah lebaran kemarin. Ada yang puasanya awal hari Sabtu, hari Minggu besok mereka lebaran. Ada yang hari Senin Muhammadiyah, ada yang NU dan pemerintah, dan ada yang langsung lebaran. Sampai detik ini belum pernah berpuasa. Itulah keunikan orang Indonesia. Maka kesempatan ini mari kita gunakan di penghujung Ramadan sebagai tausiah kita berdasarkan firman Allah surat Al-Insan. Kalau tidak ketemu dengan surat Al-Insan, namanya dalam surat, nama lainnya adalah surat Ad-Dahri. Ini sebagaimana diamalkan Rasulullah setiap Jumat pagi, Jumat subuh, beliau mengamalkan rakaat pertama baca surah Sajadah. Maka anak-anak kita pesantren Ramadan diwajibkan menghafal surah Sajadah. Rakaat kedua surah Ad-Dahri atau Al-Insan. Maka ini sampaikan pada ayat yang ke-8 dan 9. Sudah hafal oleh kita. Allah sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Berdasarkan ini, topik pembicaraan kita adalah rambu-rambu dalam hal memberi. Di bulan Ramadan mengajarkan kita untuk menjadi orang yang dermawan, mengajarkan kita untuk saling berbagi. Terasa oleh kita infak masjid pun meningkat di bulan Ramadan. Takjil pun ada di Ramadan. Di luar Ramadan tidak ada, sekalipun Bapak Ibu puasa Senin Kamis, tak ada yang buka bersama. Tapi Bapak Ibu, di bulan Ramadan ini ada istilah dengan bukber, buka bersama. Mulai daripada anak SD, SMP sama alumni dan lain sebagainya, sampai 10 hari bukber terus kerjanya. Pertanyaannya, apakah mereka sholat maghrib setelah
melaksanakan bukber itu. Berapa persen mereka yang sholat maghrib? Karena yang dicari adalah di mana rumah makanan lama. Jarang orang bertanya di mana rumah makanan sehat. Yang dicari rumah yang makan yang lama. Maka berbukalah dia bersama, sholat maghrib ketinggalan. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, mendidik kita menjadi orang yang dermawan, mau berbagi. Agar amalan kita ini sampai kepada tujuannya, mesti diperhatikan rambu-rambunya. Bila Bapak Ibu ingin selamat melintasi jalan lalu lintas, perhatikanlah rambu-rambu yang ada. Kalau tidak, tunggulah kecelakaan dan tidur di rumah sakit. Bapak Ibu jamaah, ada istilahnya lampu merah, lampu hijau, dan lampu kuning. Begitu juga dalam beramal. Amal kita itu dibagi 3. Pertama disebut dengan amal soleh. Inilah yang kita cari, amal yang soleh itu. Bagaimana pemberian kita itu menjadi amal yang soleh. Jangan menjadi amal yang kedua, yakni amal yang bermasalah. Amal bermasalah bagaimana? Saya mau nyumbang ke masjid 150 juta, tapi dengan syarat bangun ini bangun itu. Kasus terjadi Bapak Ibu, tidak terjadi sesuai dengan keinginannya, maka uang yang dia infakkan, uang yang dia berikan dicabutnya kembali. Ini artinya amalnya bermasalah. Saya mau ikut peserta kurban di Masjid Quwatul Ummah dengan syarat anak saya mesti petugas penyembelih, atau dengan syarat kaki kurban, kaki jawi harus dikasih sama wajib. Ini bermasalah. Yang ketiga, amal itu adalah amal yang salah. Kata Rasul, man amila amalan laisa minna fahuwa raddun. Siapa yang beramal yang tidak sesuai dengan ketentuan kami, maka amal itu ditolak. Bapak Ibu jamaah, itulah perlunya kita perhatikan agar amalan kita itu, pemberian kita itu tidak salah sasaran, mesti tepat sasarannya. Sebelum sampai ke sana, ibu bapak yang senang memberi, dalam ajaran kita ada beberapa dengan istilah. 1, istilah sedekah. Sedekah inilah yang kita terus pupuk. Maka disampaikan Rasul kepada kita, dan kita yakin betul. Idza mata ibnu Adam, atau dalam hadis lain, idza matal insan inqata amaluhu illa min thalasin. Sedekatin jariyah, ilmu yang tafa'u bih, waladun shalih yad'u lah. Meninggal ada Adam, maka terputuslah amalnya kecuali 3 lagi. Sedekah yang mengalir, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh yang mendoakannya. Salah satunya adalah sedekah yang mengalir. Maka sepanjang sedekah kita itu digunakan, maka itu adalah akan mengalir terus pahalanya sekalipun kita telah tiada. Bapak Ibu jamaah, di dalam bahasa Al-Quran, sedekah itu ya seperti dalam surat At-Taubah ayat 60. Allah sebutkan, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Ini dengan istilah fikihnya asnaf yang 8 yang berhak menerima zakat, yang asnaf yang 8. Maka kata sedekah dalam Al-Quran menurut ulama fikih dibagi 2. Pertama, sedekah wajib. Yang kedua, sedekah sunnah. Sedekah wajib dialah zakat, karena disebut innamas shadaqatu lil fuqara, dan tidak disebut innamaz zakatu lil fuqara, tidak. Tapi Allah sebut innamas shadaqatu lil fuqara. Sedekah wajib dialah zakat. Yang kedua, sedekah sunnah. Kalau sedekah wajib itu mesti cukup nisab dan haulnya. Sementara untuk sedekah sunnah tidak ada takarannya, sesuai dengan kemampuan kita. Bahkan sampaikan Rasul kepada kita, senyum adalah sedekah. Tabassum sedekah. Bapak Ibu jamaah, yang pertama dengan istilah sedekah. Yang kedua ada istilah dengan infak, berinfak. Maka dikumpulkanlah. Ternyata infak jamaah yang paling banyak itu adalah di bulan Ramadan.
Nah, itu diminta atau dipungut setiap hari infaknya. Dan ini disuruh perintahkan kepada kita, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumul. Maka infakkanlah, berinfaklah kamu. Lalu yang ketiga dengan istilah zakat. Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Nah, istilah zakat. Zakat ini menurut ulama fikih bagi dua. Ada yang zakat wajib, zakat mal. Ya, zakat mal itu zakat harta yang sudah cukup nisab dan haulnya. Ada yang kedua dengan istilah di bulan Ramadan khusus zakat fitrah. Zakat fitrah itu adalah diwajibkan diberikan bagi orang yang bertemu dengan bulan Ramadan. Andaikan besok akhir Ramadan dia lahir sebelum terbenam matahari, anak yang lahir itu wajib dizakatkan. Maka namanya zakat fitrah. Oleh pengurus telah membentuk panitia ambil zakat. Maka mari kita berikan zakat fitrah atau zakat mal kalau ada, karena mereka sudah ditugaskan. Muncul masalah, Pak. Masalahnya apa? Sudah disampaikan kepada pengurus jamaah oleh pengurus atau panitia kepada jamaah. Silakan Bapak Ibu membayarkan zakatnya. Kami akan bagikan H-1, katakan seperti itu. Ternyata orang bayar banyak pada hari H sebelum khatib naik mimbar. Maka masalahnya di mana Bapak Ibu? Masalahnya uang zakat fitrah sedikit terkumpulkan, maka sedikitlah dibagi. Orangnya banyak, zakatnya sedikit, maka bahagiannya sedikit. Maka mestinya ya untuk kemaslahatan, bila perlu ya kita percepat membayar zakatnya supaya panitia menyalurkannya kepada tepat sasaran dan senang mereka mendapatkan itu. Yang keempat adalah dengan istilah wakaf. Wakaf, ada wakaf tanah, ada wakaf uang dan lain sebagainya. Maka Kementerian Agama Bapak Ibu, untuk setiap tempat ibadah termasuk masjid, mesti jelas statusnya, status kepemilikan tanahnya. Maka yang kita lihat, kita saksikan, kalau di Makkahul Mukarramah hotel-hotel diruntuhkan untuk membangun atau memperluas Masjidil Haram. Kalau di Indonesia, masjid-masjid diruntuhkan untuk membangun hotel. Kenapa diruntuhkan? Karena tidak ada IMB-nya, izin mendirikan bangunan, tidak jelas. Maka dibangunlah hotel di sana, diruntuhkan. Itu contoh di Jakarta. Tapi alhamdulillah tempat kita tidak. Kita mesti setia mempersiapkan ya namanya sertifikat kepemilikan itu. Bapak Ibu jamaah, itu namanya wakaf. Ada lagi Bapak Ibu yang tidak mampu berpuasa karena faktor usia, sakit terus menerus, melahirkan dan hamil dan lain sebagainya, yang uzur, maka inilah pemberian wajib yang disebut dengan fidyatun ta'amu miskin, memberi fidyah bagi fakir miskin. Nah ini fidyah ini baik dia zakat fitrah, fidyah, maka panitia amil zakat telah menunggu hal itu untuk dibagikan. Dan bila perlu sudah disampaikan oleh Basnas Kota Padang berapa takaran masing-masingnya. Ada lagi dengan istilah hadiah, ada hibah dan lain sebagainya. Itu semua adalah ungkapan atau istilah yang digunakan untuk memberi. Maka bagi kita yang senang memberi itu Pak, ya, puncak kebahagiaan itu sesungguhnya mana Pak puncak kebahagiaan itu? Oh, ada orang bilang dia bahagia, puncak kebahagiaannya itu bila tanahnya bersertifikat, rumahnya bertingkat, mobilnya mengkilat, anaknya sehat-sehat jadi pejabat, istrinya 4. Iya Pak. Nah, bagi apa nang kawa tambu galaknya. Aku cocok gaji ku mah. Cocok gaji ku. Istri ambil boleh di Ustaz. Bahagiakah istri punya 4? Tidak juga Pak. Sebelum Ramadan saya baca di internet dan juga itu ada disampaikan beritanya. Dia punya selingkuhan, sudah nikah siri, lalu hamil, disampaikanlah kepada istri pertama. Dia ambu kabat ambu cik lain, dah ada dah. Tapi karena ini sudah terlanjur, sudah hamil, tuba alih terpaksa diiyakan. Bapak Ibu jamaah, pada malam berikutnya mereka tidur dengan istri yang pertama, istri yang tertua.
Entah apa yang terjadi, ya malam-malam istrinya bangun, pergi ke dapur, dia ambil apa Pak? Pisau cutter. Dia ambil pisau cutter, didekati suaminya. Muncullah setan iblisnya. Ai konan mada tua. Yo ambil pisau Pak, inyo kare anunyo, mati. Hati-hati Pak, tidak bahagia juga. Yang bahagia itu adalah ketika kita mampu berbagi. Biar sedikit, bagi-bagilah sesuai dengan kemampuan kita. Oh, indahnya berbagi. Masalahnya apa Pak? Masalahnya kita kurang percaya, kurang yakin dengan rumus. Karena rumus itu sangat menentukan. Berbeda rumus, angka sama, hasilnya berbeda. 1 tambah 1, 2. 1 kali 1, 1. Rumus berbeda. 1 dibagi 1, 0. 0. Iya Pak. Maka rumus berbeda. Tetapi kalau anak SD, dia yakin dan percaya dan sudah dipelajari dengan gurunya. 1 tambah 1 berapa? 2. Itu rumus anak SD. Kalau rumus KPU gimana Pak? 1 tambah 1 berapa rumus KPU Pak? Ada yang 1000 Pak ya. Ada yang 11, setidaknya 11 lah Pak ya. 1 tambah 1 11 Ustaz. Bahkan melebihi angka pemilih di sana. Pemilihnya 300 bisa 700 kata Bapak tadi. Itu adalah rumus KPU. Maka saya harapkan Pak, jangan cari imamnya, imam sholat tarawih yang dari KPU Pak. Iyo, nanti bisa 110 Pak rakaatnya. Saya yang duluan lari Pak. Itu rumus KPU. Lalu bagaimana rumus Al-Quran? Nah, ini yang saya sebut tadi. Bapak Ibu tidak percaya dengan rumus Al-Quran. Kalau kita percaya dengan ini, pastilah berlomba-lomba. Apa rumusnya Pak? Rumus Al-Quran surat Al-An'am ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Barang siapa yang melakukan 1 buah kebaikan, Allah balas jadi 10. Barang siapa melakukan kejahatan, maka dia tidak dibalasi kecuali setimpal apa yang dia lakukan. Wa hum la yuzlamun, mereka tidak dizalimi. Kalau begitu rumusnya, 1 kebaikan 10 dibalas. Bapak Ibu jamaah, kalau kita melakukan ya kisah yang kita baca, kisah Hasan Al-Basri, beliau punya asisten. Ya, suatu saat datang ke rumahnya minta apa namanya pengemis. Lalu kata Syekh ini, kasihlah apa yang ada. Asisten ambil, dia teringat yang ada di rumah itu, keunikannya adalah setiap hari di stok 10 buah telur. Di stok 10 buah telur. Maka dikasihlah telur ini berapa Pak? Dikasihnya 9. Tinggal 1. Pergi yang pengemis, lalu tidak berapa lama datang lagi mengetuk pintunya. Apa yang dia bawa Pak? Yang dibawa telur. Tadi dikasih 9, lalu dibawa orang ke rumahnya 90. Nah, ini ayatnya. Apa kata Syekh Hasan Al-Basri ini? Wah, kamu ini tidak percaya terhadap Al-Quran. Kenapa kamu tahan 10 lagi? Mestinya kamu kasih 10, balasannya berapa Pak? 100. Itu pasti dalam Al-Quran rumusnya. Supaya ini kita tingkatkan, terjaga, maka perhatikan rambu-rambunya. Disebutkan dalam surat Al-Insan Ad-Dahri, kita mulai dari ayat 9. Innama nut'imukum liwajahillah. Yang pertama itu adalah rumusnya atau yang disebut tadi rambu-rambunya. Pertama, berikanlah sesuatu itu karena mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Innama nut'imukum liwajahillah, karena mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan mengharapkan pujian, bukan mengharapkan sesuatu ada udang di balik bakwan. Saya mau berinfak seperti yang tadi dengan syarat bla bla bla. Saya mau ngasih dia uang, saya kuliahkan dia dengan syarat besok nikahi anak saya. Itu ada udang di balik bakwan. Maka mestinya berikanlah sesuatu itu karena mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bila keridhaan yang dicari dengan konsep ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Engkaulah tujuanku ya Allah dan keridhaanmu yang kucari. Maka insya Allah selamat amal kita menjadi amal soleh. Itu yang pertama. Yang kedua, la nuridu minkum jaza'an wala syukura. Ketika kita senang memberi jadi orang dermawan, perhatikan yang kedua.
jangan pernah mengharapkan balasan, apalagi ucapan terima kasih. Ini lagi Pak terbalik dalam hidup kita. Kita memberi apa? Karena ingin ada balasan. Musnahlah amalnya. Memberi kenapa? Karena mengharapkan ucapan terima kasih. Pernah tidak Bapak Ibu memberikan sesuatu kepada orang, orang itu tidak mengucapkan terima kasih kepada kita? Pernah Pak? Iya. Sering Pak ya? Lah miskin sombong lo lai. Ala dibantu ndak lo tahu diri. Kan begitu Pak. Itu adalah ucapan kita. Tapi ingat, konsepnya dan sebutkan tadi rambu-rambunya adalah la nuridu minkum jaza wala syukura. Kamu jangan pernah mengharapkan balasan dan jangan mengharapkan ucapan terima kasih. Sesungguhnya dalam ayat lain disampaikan, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, hakikatnya dia tidak berterima kasih kepada Allah. 8 sumber rezeki, salah satunya adalah dengan bersyukur kepada Allah, saling membantu. Terserah kepada dia. Tapi konsepnya jangan pernah mengharapkan balasan, apalagi ucapan terima kasih. Yang keempat, pada ayat 8 disebutkan, wa yut'amuna at'ama 'ala hubbih miskinan wa yatiman wa asira. Dan mereka memberi makan itu sesuatu yang mereka senangi, sesuatu yang mereka cintai. Jangan berikan yang sudah basi Pak. Iko gulai lah 3 hari di angi-angian, itu lo diagih kepada garin. Amin ceret garin kau, ndak azan lagi. Kenapa menceret? Gara-gara makan gulai ibu tuah. Gilo lah 3 hari di angi-angian. Senang tak ibu memberikan itu? Kalau ibu makannya, maka berikanlah sesuatu yang kita senangi. Kita senang makannya, orang pun akan senang. Kepada siapa? Fakir miskin, anak yatim, dan juga tawanan. Yang terakhir adalah disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu rusak, jangan kamu batalkan pemberian kamu itu, sedekahmu itu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti hati orang yang menerimanya. Ini lagi Pak diperhatikan. Jangan sabik-sabik kawan. Maka dalam berinfak ada di antara kita yang tak mau disebut namanya, ya kan? Saya ngasih uang ini bikin saja namanya hamba Allah. Oke lah, tidak masalah. Saya ngasih ini 1 juta, mesti umumkan dan tuliskan. Tujuannya apa? Agar yang lain terpancing. Boleh, tak masalah. Kan begitu. Supaya terpancing yang lain. Tapi Bapak Ibu, kalau ada keluarga kita di luar daerah, di Jakarta, Kalimantan, ketika konfirmasi, ya dikasih nomor rekening ke masjid. Kata anak dari Jakarta, Ma, uang telah saya transfer 3 juta ke nomor rekening pengurus masjid. Oke, kalau begitu apa lagi? Cross check kembali, sampaikan ke pengurus. Colong cek apakah benar masuk. Itu tidak apa-apa, karena memang supaya menghilangkan fitnah di antara kita. Bapak Ibu jamaah, maka berikanlah itu, jangan pernah menyebut-nyebutnya, apalagi terdengar sama orang yang menerimanya. Terasa sakit hati ini. Oleh karenanya, semoga kita memberikan dengan penuh keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, apapun yang kita sampaikan pada pagi hari ini, maka yang kita inginkan adalah agar pemberian kita itu menjadi amal soleh kepada kita. Perhatikan rambu-rambu yang ada agar selamat. 1, berikanlah karena mengharapkan ridha Allah. Yang kedua, jangan pernah mengharapkan balasan dan ucapan terima kasih. Yang ketiga, berikanlah sesuatu yang kita senangi. Dan yang keempat, jangan pernah menyebut-nyebut sedekah kita itu sehingga menyakitkan hati orang yang menerimanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini saja yang dapat kita sampaikan. Semoga kajian singkat ini adalah memotivasi kita ke depan untuk menjadi orang yang dermawan. Karena sampai detik ini, orang kaya, wahai orang kaya, sampai detik ini belum ada orang yang menguburkan dirinya sendiri. Masih dibutuhkan bantuan orang lain. Kalau kita dicap orang menjadi SPK, sang pilih karyang, maka siapa lagi yang akan menguburkan kita? Jadilah orang yang dermawan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.